Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, pada siang hari ini seperti biasa kami akan menyampaikan informasi-informasi strategis yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Lampung pada hari ini 3 Agustus 2020. Seperti biasa, setiap awal tahun, mohon maaf setiap awal bulan, kami akan merilis secara rutin mengenai inflasi atau indeks perkembangan indeks harga konsumen, nilai tukar petani, harga gabah dan harga beras, tingkat penghunian kamar hotel yang berbintang, transportasi dan ekspor impor. Apabila Bapak Ibu sekalian juga mengikuti rilis yang disampaikan oleh BPS Republik Indonesia pada beberapa jam yang lalu, beberapa menit yang lalu, juga menyampaikan beberapa informasi yang disampaikan yang kebetulan tidak kami sampaikan pada saat sekarang. Kami akan menyampaikannya pada rilis kami pada beberapa waktu atau tanggal yang akan kita tentukan kemudian, misalnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi serta juga indeks demokrasi Indonesia. Sedangkan untuk rutin bulanannya seperti yang tadi saya sampaikan, informasi-informasi yang memang secara berkelanjutan kita menyajikan informasi tersebut kepada Bapak Ibu semua pengguna data untuk dibuat sebagai dasar kebijakan. Informasi yang pertama mengenai data inflasi. Di tengah-tengah masih ketidakpastian antara kita menjaga protokol kesehatan juga dari sisi perekonomian, di mana di sana saling memperhatikan sehingga perekonomian berjalan, tetapi juga kesehatan tetap harus dijaga. Terlebih-lebih untuk Provinsi Lampung yang termasuk daerah strategis di mana penghubung untuk wilayah Sumatera ke daerah Jawa. Inflasi adalah sangat berkaitan dengan hubungan antara supply dan demand suatu barang, serta bagaimana masyarakat sudah melakukan aktivitas perekonomiannya atau daya beli yang dilakukan oleh masyarakat. Gambaran inflasi yang akan kami sajikan pada kali ini adalah mengenai inflasi di bulan Juli tahun 2020. Untuk kota yang menjadi amatan kota inflasi Provinsi Lampung ada 2 kota, yaitu kota Bandar Lampung dan kota Metro. Yang kami sajikan pada saat sekarang adalah gabungan atau gambaran tentang inflasi Provinsi Lampung yang diwakili oleh 2 kota tersebut. Sedangkan untuk masing-masing kota, inflasi secara detail untuk inflasi kota Lampung, Bandar Lampung, dan juga inflasi kota Metro akan disajikan atau disampaikan dengan waktu yang bersamaan di masing-masing BPS kota setempat. Namun hasilnya apa yang kami sampaikan pada siang hari ini termasuk juga yang disampaikan oleh dari BPS Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, informasi yang disampaikan pada siang hari ini akan kami sampaikan atau kami tampilkan pada portal kami atau website kami serta informasi-informasi media sosial yang beralamat di pada BPS Provinsi Lampung maupun pada BPS Kota Bandar Lampung dan BPS Kota Metro. Kembali materi yang pertama yang kami sampaikan mengenai inflasi. Inflasi yang terjadi di bulan Juli tahun 2020 untuk Provinsi Lampung yang diwakili oleh 2 kota tersebut adalah sebesar 0,31% atau mengalami kenaikan harga barang dan jasa sebesar 0,31%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender sebesar 0,85%, sedangkan inflasi YoY year on year tahun ke tahun sebesar 1,33%. Apabila kita bandingkan dengan angka nasional, inflasi untuk Provinsi Lampung sebesar 0,31%,
Sementara nasional mengalami deflasi minus 0,10 atau 0,10%. Begitu juga inflasi kalender kita berada di bawah angka nasional yang sebesar 0,98, sedangkan inflasi tahun ke tahun kita 1,33, nasional sebesar 1,54. Pembentukan inflasi Provinsi Lampung yang sebesar 0,31 yang berasal dari 2 kota amatan kota inflasi di Provinsi Lampung. Untuk Bandar Lampung terjadi inflasi 0,33%, sedangkan inflasi year to date atau inflasi kalender sebesar 0,78% untuk kota Bandar Lampung, sedangkan inflasi YoY 1,19%. Sedangkan untuk kota lainnya yaitu kota metro terjadi inflasi month to month atau antar bulan di bulan Juli sebesar 0,11%, year to date atau tahun kalender sebesar 1,40%, sedangkan YoY atau tahun ke tahun sebesar 2,36%. Sekali lagi, yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah merupakan inflasi Provinsi Lampung yang berasal dari 2 kota inflasi yang menjadi amatan di Provinsi Lampung, yaitu Bandar Lampung dan Metro. Selanjutnya, apabila kita melihat andil dan tingkat inflasi dari atau yang kita rinci ke dalam 11 rincian pengeluaran, mulai dari makanan, minuman, pakaian, alas kaki sampai dengan perawatan pribadi, yang mengalami inflasi sebesar 0,55% terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, di mana andilnya dari 0,31%, 0,16%, hampir atau bukan hampir, sudah 50%-nya atau 50%-nya berasal dari makanan dan kelompok makanan, minuman, dan tembakau, andilnya 0,16% dari total 0,31%. Ini yang mengalami kenaikan yang cukup lebih tinggi, artinya lebih tinggi dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Ada beberapa kelompok pengeluaran barang dan jasa yang mengalami kenaikan yang membuat angka inflasi pada bulan Juli untuk Provinsi Lampung. Sedangkan yang menghambat atau yang mengalami deflasi ada 3 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu pengeluaran perumahan, listrik, bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi 0,01, informasi komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,09, sedangkan rekreasi olahraga budaya mengalami deflasi 0,02. Sementara untuk pengeluaran yang lain sebanyak 9 kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Inflasi yang tertinggi sekali lagi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Apabila kita lihat berdasarkan komoditas yang mengalami inflasi dan juga yang menghambat laju inflasi atau mengalami deflasi, kita ambil sebanyak 10 komoditas yang utama. Beras, telur ayam, petai, cabai merah, dan tahu mentah mengalami kenaikan harga atau inflasi, khususnya beras yang memberi andil inflasi sebesar 0,102% terhadap inflasi yang terjadi di bulan Juli yang sebesar 0,31%. Jadi beras mengalami kenaikan inflasi, begitu juga telur ayam, petai, cabai merah, dan tahu merah. Sementara yang menghambat inflasi atau mengalami deflasi di bulan Juli 2020 berdasarkan 2 kota amatan tersebut adalah bawang merah, bawang putih, dan gula pasir yang pada bulan-bulan sebelumnya memang mengalami kenaikan. Sedangkan untuk di bulan Juli, bawang merah, gula pasir, dan bawang putih mengalami deflasi, termasuk juga ikan patin dan ikan mas. Yang terbesar adalah bawang merah mengalami deflasi minus 0,162%. Apabila kita melihat perkembangan dari bulan ke bulan tentang inflasi gabungan dari
dua kota amatan di Provinsi Lampung. Pada bulan Juli kita mengalami inflasi, sementara pada dimulainya isu tentang COVID-19 di mana Maret, April dan Mei kita mengalami deflasi, lalu di bulan Juni mengalami sedikit inflasi 0,05, sedangkan di bulan Juli sebesar 0,31. Nah, ini kita bisa melihat perkembangan dari bulan ke bulan. Begitu juga untuk inflasi tahun kalender atau year to date itu kita bisa lihat pada gambar yang disajikan pada website yang kami kirimkan. Apabila juga kita melihat dengan YoY, year to year, bahwa inflasi sampai dengan Juli 2020 kita sebesar 1,33. Kalau kita ngelihat grafiknya, penurunan year on year mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli terus mengalami penurunan di 2020 semenjak informasi tentang COVID beredar, dan ini juga sekali lagi pada saat itu atau sampai saat ini mengenai ketidakpastian bagaimana perekonomian ini berjalan, kita sangat berpengaruh, baik itu perekonomian maupun juga memperhatikan kesehatan. Kita inflasi year on year sebesar 1,33%. Apabila kita melihat kota-kota di Pulau Sumatera yang menjadi amatan kota inflasi, dari 24 kota IHK atau Indeks Harga Konsumen atau kota inflasi, ada 5 kota yang mengalami inflasi. Sementara ada 19 kota yang mengalami deflasi. Di antara kota-kota yang mengalami inflasi di Sumatera adalah Tanjung Pinang, Bandar Lampung yang kedua, yang ketiga Tanjung Pandan, yang keempat Kota Metro, dan yang kelima Pangkal Pinang. Sementara 19 kotanya mengalami deflasi. Untuk Bandar Lampung menjadi urutan kedua, sedangkan Metro urutan keempat kota yang mengalami inflasi di bulan Juli 2020. Selanjutnya informasi yang akan kami sampaikan adalah tentang nilai tukar petani. Nilai tukar petani perlu kami sampaikan adalah ini bukan serta-merta mencerminkan dengan untuk mengukur kesejahteraan, tapi untuk memperlihatkan bagaimana daya tukar dari produksi pertanian atau produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga petani terhadap dengan kenaikan harga yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh rumah tangga pertanian. Jadi kita membandingkan antara daya beli atau daya tukar dari rumah tangga pertanian. Sedangkan kalau kita membicarakan tentang kesejahteraan, sangat terkait berapa pendapatan yang didapatkan, berapa yang pengeluaran sehingga kesejahteraan itu terjamin. Tapi kalau nilai tukar petani ini menjadi proksi, hanya pendekatan saja, tapi lebih cenderung mencerminkan daya tukar dari rumah tangga pertanian. Nilai tukar petani yang berdasarkan amatan kami di lapangan dan kami hitung hasilnya pada bulan Juli 2020 untuk Provinsi Lampung sebesar 92,99. Ini mengalami kenaikan sebesar 1,62% dibandingkan dengan kondisi Juni 2020. Dan data ini dari nilai tukar petani pun kita bisa melakukan proksi tentang inflasi pedesaan yang diperkirakan sebesar 0,04%. Nilai tukar petani untuk Provinsi Lampung sebesar 92,99 pada Juli 2020, lebih rendah dibandingkan dengan nilai tukar petani angka nasional yang sudah mencapai 100,09. Apabila kita melihat berdasarkan subsektornya, maka dari 6 subsektor yang di sektor pertanian, 2 subsektor yang mengalami penurunan nilai tukar petani, yaitu untuk subsektor hortikultura dan perikanan budidaya. Sementara untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan,
peternakan dan perikanan tangkap mengalami peningkatan nilai tukar petani. Ini cukup menggembirakan untuk tanaman pangan. Walaupun kita di bawah 100, artinya masih kita daya tukarnya masih rendah daripada daya tukar ideal yang di bawah 100. Untuk Juli 2020 kita mengalami kenaikan sebesar 0,24. Sementara untuk nasional pada subsektor ini tanaman pangan justru mengalami penurunan 0,25%. Mudah-mudahan nilai tukar petani ini, daya tukar petani dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu akan menjadi lebih baik. Apabila kita melihat membandingkan antara indeks yang diterima oleh petani dibandingkan dengan indeks yang dibayarkan petani sehingga mendapatkan hasil nilai tukar petani, maka cukup mengembirakan indeks yang diterima petani di bulan Juli tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup lumayan, yang cukup besar sebesar 1,34%. Sementara indeks yang harus dibayarkan petani juga mengalami kenaikan tetapi sangat rendah 0,08%, sehingga berdasarkan kenaikan dan perubahan masing-masing indeks kita bandingkan, maka indeks atau nilai tukar petani mengalami kenaikan pada Juli 2020 dibandingkan Juni 2020 sebesar 1,26%. Selain nilai tukar petani, kita juga menghitung tentang nilai tukar usaha pertanian. Perbedaannya di sini sekali lagi ingin saya sampaikan, ketika nilai tukar petani, maka indeks yang dikeluarkan petani termasuk biaya-biaya yang diperlukan untuk konsumsi. Sementara untuk menghitung nilai tukar usaha pertanian, hanya menghitung indeks yang dibayarkan hanya untuk kebutuhan usahanya saja, di luar untuk konsumsi rumah tangga. Seperti halnya dengan nilai tukar pertanian, nilai tukar usaha pertanian Juli 2020 sebesar 94,08 mengalami kenaikan 1,22% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi sekali lagi nilai tukar usaha pertanian Provinsi Lampung masih di bawah nilai tukar usaha pertanian nasional yang sebesar 100,53. Sedangkan polanya berdasarkan subsektornya sama seperti nilai tukar petani, maka tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan tangkap atau nelayan mengalami kenaikan, sedangkan dua subsektor lainnya mengalami penurunan nilai tukar usaha pertanian. Selanjutnya informasi yang kami bisa sampaikan ada mengenai perkembangan harga gabah. Berdasarkan pengamatan petugas BPS di lapangan, bahwa harga rata-rata gabah di tingkat pertanian dalam bentuk GKP, gabah kering panen, pada bulan Juli 2020 mengalami kenaikan 19,14%, di mana secara rata-rata mempunyai atau rata-rata harga gabah sebesar Rp4.642 per kilogram. Pada Juli 2020 ini yang merupakan harga gabah tertinggi yang tertinggi dibandingkan pada bulan Mei, dibandingkan Mei dengan Juni mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah pada bulan Januari, Februari dan Maret. Sedangkan angka nasional GKP, angka nasional harga gabah di tingkat petani itu sudah sebesar 4.788, sementara rata-rata kita masih 4.642. Harga tertinggi terjadi pada GKP varietas Ciherang dan IR64 di Kecamatan Gading, Rejo, Kabupaten Pringsewu senilai 5.300 per kilo. Sedangkan harga terendah 4.200 per kilo terjadi di Lampung Tengah di Kecamatan Seputi Raman, jenisnya varietas Inpari 42 sebesar 4.200. Selanjutnya mengenai perkembangan harga beras di penggilingan. Rata-rata harga beras premium yang menjadi amatan petugas BPS pada Juli 2020 di penggilingan sebesar Rp9.657 per kilogram untuk premium mengalami kenaikan,
dibandingkan Juni 2020, sedangkan untuk medium sebesar 8.804 kg atau naik 0,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Untuk nasional, nasional berada, rata-rata harga berada di angka dibandingkan berada nasional di atas angka dari Provinsi Lampung. Selanjutnya informasi yang kami akan sampaikan adalah tentang perkembangan tingkat penghunian kamar hotel. Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan untuk data tingkat penghunian kamar hotel, petugas-petugas kami dari BPS langsung menjadi objek responden adalah hotel-hotel yang ada di Provinsi Lampung. Jadi memang kami mendapatkan informasi itu dari isian kuesioner yang kami sampaikan ke setiap responden atau ke hotel-hotel yang seluruhnya dilakukan pendataan secara sensus untuk hotel berbintang. Sehingga kami mendapatkan informasi itu dari responden hotel berbintang yang ada se-Provinsi Lampung. Dari gambaran yang kami dapatkan lalu kami olah, tingkat penghunian kamar hotel berbintang yang kami olah khususnya hotel berbintang pada Juni untuk kondisi hotel ini kita menyampaikan data kondisi Juni 2020. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada Juni 2020 untuk Provinsi Lampung sebesar 34,73%. Nah, ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 14,36% atau naik sebesar 20,37 poin persen di bulan Juni dibandingkan dengan bulan Mei. Bulan Mei sebesar 14,36% dan ada peningkatan sebesar 20,37 poin di bulan Juni menjadi 34,73%. Ini merupakan gambaran yang cukup menggembirakan tentang tingkat hunian kamar hotel. Tetapi kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada bulan bulan Juni 2018 tingkat hunian kamar hotel pada 2018 sebesar 52,74 dan bulan Juni 2019 56,11%. Sementara tingkat hunian kamar hotel di 2020 Juni masih sebesar 34,73, tetapi ini mengalami kenaikan sebesar 20,37 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Apabila kita merinci berdasarkan jenis bintang hotel, bintang 1 dan 2, bintang 3, dan bintang 4 dan 5. Untuk bintang 1 pada bulan Juni 2020 sebesar 15,14%, bintang 3 42,03%, sedangkan bintang 4 dan 5 sebesar 27,37%. Sehingga rata-ratanya 34,73. Jadi tingkat hunian kamar hotel yang paling tinggi atau yang lebih tinggi di antara bintang-bintang ini adalah pada bintang 3 yang sebesar 42,603 yang mengalami kenaikan 25,43 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau bulan Mei 2020. Apabila kita melihat tentang tamu yang menginap di hotel berbintang, pada bulan Juni 2020 tercatat jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang sebanyak 24.713 orang. Dan jika kita bandingkan dengan kondisi Mei 2020 mengalami peningkatan sekitar 10.500-an orang atau mengalami peningkatan sebesar 74,26%. Jadi Juni mengalami peningkatan 74,26% tamu yang menginap di hotel berbintang. Tetapi sekali lagi jika dibandingkan dengan kondisi Juni 2019 masih mengalami penurunan sebesar minus 55,54%.
Apabila kita merinci tamu yang menginap tersebut berdasarkan tamu asing dan domestik, maka di sini terlihat Bapak Ibu sekalian masih jauh didominasi oleh tamu domestik. Di mana pada hotel berbintang 3 bulan Juni mengalami peningkatan sebesar 66,50% atau mengalami peningkatan sebanyak 5.348 orang yang menginap. Sedangkan bintang 4 dan 5 ini cukup mengembirakan. Pada bulan Mei untuk bintang 4 dan 5 untuk tamu domestik sebesar 3.500-an orang, sementara di bulan Juni 2020 mengalami peningkatan sebesar hampir 2 kali lipat menjadi bahkan lebih dari menjadi 2 kali lipat 7.900 atau mendekati 8.000 orang yang menginap di hotel bintang 4 dan 5 untuk tamu domestik. Namun untuk tamu asing masih sangat rendah, bahkan mengalami penurunan masih di bulan Juni dibandingkan bulan Mei, khususnya pada hotel bintang 4 dan 5. Dan ini domestik cukup memberi gambaran adanya aktivitas pariwisata di sana, menginap di hotel berbintang. Walaupun ketika kita melihat rata-ratanya menginap kisaran 1 sampai 2 hari untuk penginapan. Informasi selanjutnya mengenai perkembangan transportasi pada bulan Juni 2020. Untuk transportasi kereta api, sesuai dengan kebijakan yang ada dari PT KAI, maka selama periode 24 April sampai 30 Juni, PT KAI tidak mengangkut penumpang, sehingga data yang kami peroleh bulan Mei dan Juni angkanya 0, sehingga sementara di bulan April kisarannya sekitar 15 ribuan. Tapi di bulan Mei dan Juni 0, atau tidak, memang ada kebijakan tidak mengangkut untuk penumpang. Tetapi angkutan barang pada bulan Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 1,06%, di mana mengangkut muat barang pada bulan Juni kisarannya 1,06 juta ton, sementara di bulan Mei 1,08 juta ton. Jadi mengalami sedikit penurunan sebesar 1,06. Tapi sekali lagi dibandingkan dengan pada Juni, pada bulan yang sama pada tahun 2019 mengalami penurunan 39%. Ini sekali lagi dimaklumi karena memang ada kebijakan di sana. Selain penumpang juga barang mungkin masih ada keterbatasan untuk daya angkutnya. Selanjutnya tentang transportasi angkutan laut. Angkutan laut ini ada untuk penumpang, ada gambaran yang cukup menggembirakan dan dengan memperhatikan tetap protokol kesehatan. Pada bulan Juni 2020 tercatat sekitar 25.000 orang yang menggunakan moda transportasi angkutan laut atau mengalami kenaikan sebesar 183,86% dibandingkan dengan bulan Mei 2020. Kapal angkutan laut atau kapal muat penumpang pada bulan Mei kisaran 9.000, sementara di bulan Juni sudah mencapai 25.000 untuk mengangkut penumpang atau mengalami kenaikan 183,86%. Kenaikan juga terjadi untuk kapal muat barang, di mana pada bulan Juni telah mengangkut sekitar 1,54 juta ton, dari bulan Mei 1,28 juta ton atau mengalami kenaikan sebesar 20,21%. Namun dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya, Juni tahun 2019 mengalami penurunan 2,23%. Untuk angkutan udara yang mengangkut penumpang pada bulan Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 636,41%,
tercatat untuk transportasi angkutan udara yang mengangkut penumpang sebanyak 4,600 orang. Sementara pada bulan Mei hanya sekitar 600-an orang. Dan ini mengalami kenaikan sampai 7 kali atau 6 sampai 7 kali lipat dibandingkan dengan bulan Mei 2020. Namun dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan 95,31%. Begitu juga kenaikan terjadi pada angkutan udara yang mengangkut barang, mengalami kenaikan sebesar 547,93% dibandingkan dengan bulan Juni. Juni mengalami kenaikan 547,93% dibandingkan dengan Mei 2020. Selanjutnya mengenai jumlah kendaraan berangkat via Pelabuhan Bakauheni. Semenjak dibukanya mulai ada kebijakan, kemudahan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi ada kemudahan untuk pengangkutan masyarakat atau kendaraan, penduduk atau kendaraan yang melalui via Bakauheni, maka ini tercermin pada bulan Juni terjadi kenaikan seluruh moda kendaraan, seluruh jenis kendaraan yang melalui Bakauheni. Untuk kendaraan yang paling dari sisi persentase yang mengalami kenaikan cukup besar adalah motor dan bis. Sedangkan sedan dan sejenisnya mengalami kenaikan sampai 6 kali sampai 7 kali lipat. Sedangkan yang menarik adalah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang pada bulan Juni 2020, truk dan pick up pada bulan Juni 2020 justru naik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama. Ini juga merupakan bagian pada sebelum-sebelumnya mungkin truk dan pick up itu mengangkut barang-barangnya nih. Pada bulan-bulan sebelumnya ada batasan untuk melalui untuk berjalan mereka, tapi di bulan Juni justru mengalami kenaikan 50 sekitar untuk truk 50%, sedangkan pick up 11% dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan Juni. Dan ini artinya memperlihatkan bahwa gerak ekonomi untuk melalui Pelabuhan Bakauheni sudah mulai bergairah kembali, tapi sekali lagi pemerintah tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk dijaga. Apalagi untuk sekarang berita hari ini mulai untuk kondisi Idul Adha kemarin bahwa kemacetan cukup panjang pada arus balik di Bakauheni. Ini merupakan gambaran bahwa untuk transportasi melalui penyeberangan Bakauheni Merak mulai semakin meningkat kegiatan aktivitasnya. Informasi yang terakhir yang ingin saya sampaikan mengenai informasi ekspor impor. Ekspor impor yang kami sajikan di sini adalah ekspor impor yang telah kami olah berdasarkan ekspor impor yang berasal dari Lampung dan yang menuju Lampung sesuai dengan catatan yang kami terima dari kantor Bea Cukai. Pada bulan Juni 2020, ekspor dari Provinsi Lampung senilai 221,06 juta US dollar. Dan ini berarti mengalami peningkatan sebesar 26,89% dibandingkan dengan ekspor yang dilakukan di bulan Mei 2020 yang sebesar 174,21 juta US dollar. Dan apabila kita bandingkan dengan tahun 2019 di Juni, ekspor di Juni 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 6,99%. Di mana pada Juni 2019 tercatat ekspor sebesar 206,61 juta US dollar. Artinya ekspor Juni 2020 baik antar bulan ke bulan serta antar tahun ke tahun mengalami penaikan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Apabila kita melihat ekspor
kita jajarkan secara series dari Januari sampai Desember yang mengalami yang pada Juni apabila kita bandingkan dengan 2019, maka dua titik atau dua waktu di Januari dan Mei ekspor kita yang berada di bawah tahun 2019. Tapi bulan Februari, Maret, April dan Juni 2020 ekspor kita berada di nilainya berada di atas dibandingkan tahun 2019. Ini sekali lagi merupakan kinerja cukup baik untuk ekspor Provinsi Lampung. Apabila kita melihat berdasarkan golongan barang utama yang dilakukan ekspor dari Provinsi Lampung, untuk lemak dan minyak hewan nabati pada bulan Juni 2020 mengalami penurunan, sedangkan untuk komoditi-komoditi lainnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Mei 2020, di mana pada kelompok lemak dan minyak hewan nabati di bulan Juni mengalami penurunan sebesar 2,97%. Dan kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki peran paling tinggi untuk ekspor Provinsi Lampung sebesar 29,94%. Komoditi kelompok golongan inilah yang mengalami penurunan sebesar 2,97%, tapi untuk kelompok yang lain, kelompok kopi, teh, batu bara, olahan, bubur kayu dan sebagainya mengalami peningkatan kisaran 2-15%. Lalu tujuan ekspor dari Provinsi Lampung yang pertama adalah ke Amerika Serikat senilai 41,68 juta US dollar yang mempunyai pangsa kontribusi sebesar 18,86% dari total ekspor Provinsi Lampung. Yang kedua, ke Italia sebesar 32,21 juta US dollar atau dengan pangsa sumbangan 14,57. Ketiga ke Tiongkok, lalu keempat Pakistan dan kelima ke Belanda. Masing-masing 11%, 6% dan 7%. Apabila kita mencoba melakukan pengolahan nilai ekspor berdasarkan sektornya, dari nilai sektor tersebut untuk kelompok pertanian dan yang berasal pertanian senilai 32,68 juta US dollar atau punya kontribusi sebesar 14,78% dari total ekspor Provinsi Lampung yang sebesar 221 juta US dollar. Sedangkan untuk pertambangan memiliki kontribusi sebesar 10,91%, dan yang paling tinggi ekspor kita adalah berasal dari industri pengolahan yang senilai 164,26 juta US dollar atau memiliki pangsa 74,31%. Dan jadi ekspor yang sebesar 221 juta US dollar, 74%-nya merupakan hasil dari industri pengolahan. Sementara dari pertanian sebesar 14%, sedangkan untuk pertambangan 10,91%. Selanjutnya untuk nilai impor. Nilai impor pada Juni 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 26,31% dibandingkan dengan kondisi Mei 2020. Apabila kita membagi migas dan non-migas, untuk non-migas kita mengalami kenaikan di bulan Juni sebesar 43,15%, sedangkan untuk migas mengalami penurunan 15,51%. Tapi secara total nilai impor ke Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 26,31% dengan nilai sebesar 132,70 juta US dollar, 132,7 juta US dollar. Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya,
maka pada impor di Juni 2020 mengalami penurunan sebesar 8%. Penurunan ini lebih cenderung juga disebabkan ada penurunan impor di migas yang dibandingkan tahun sebelumnya hampir mencapai 85,85% atau 85 tepatnya 85,27%. Sedangkan untuk non migas impornya mengalami kenaikan sebesar 58,47%. Secara total YoY impor ke Provinsi Lampung mengalami penurunan 16,80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila kita membandingkan dari bulan Januari sampai dengan Desember atau yang sampai dengan Juni, maka impor pada tahun 2020 kita berada dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, impor kita berada di bawah angka yang terjadi pada tahun 2019. 2019 untuk impor yang tertinggi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2020 terjadi di bulan Januari sebesar 144 juta US dollar, sedangkan di Juni 132 juta US dollar. Sementara yang di bulan Februari, Maret, April, dan Mei kisaran 100 dan di bawah 100 juta US dollar. Apabila kita melihat jenis golongan barang utama yang dilakukan impor, maka impor ke Provinsi Lampung memiliki kontribusi sebesar 43,66%. Ada kelompok gula dan kembang gula. Informasi yang kita olah adalah ini jenis untuk gula rafinasi. Nah, ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikannya terjadi sebanyak 126,18% untuk kelompok gula dan kembang gula. Sekali lagi secara total kita mengalami kenaikan impor pada bulan Juni 2020 dibandingkan Mei 2020 sebesar 26,31%. Kita melihat asal barang impor ke Provinsi Lampung. Yang pertama adalah berasal dari negara Thailand dengan nilai impor sebesar 34,34 juta US dollar atau dengan kontribusi sebesar 25,87% dari total impor ke Provinsi Lampung. Yang kedua, dari Amerika Serikat sebesar 32,73 juta US dollar atau dengan kontribusi sebesar 24,66%. Yang ketiga ke Australia dengan kontribusi sebesar 15,04% dengan nilai 19,95 juta US dollar. Yang keempat ke Afrika Selatan dan ke Brazil masing-masing dengan kontribusi di bawah 10%. Apabila kita melihat impor barang ke Provinsi Lampung menurut penggunaannya, dari nilai impor sebesar 132,7 juta US dollar di bulan Juni, maka 96,49% merupakan bahan baku atau bahan penolong. Nah, ini suatu membedakan bahwa ini merupakan bahan olahan lebih lanjut. Hampir 97% impor ke Provinsi Lampung berupa bahan baku dan bahan penolong. Sedangkan untuk konsumsinya kurang dari 1%, barang modal sebesar 2,89%. Jadi sekali lagi 96,49% impor ke Provinsi Lampung berupa bahan baku dan bahan penolong. Selanjutnya apabila kita membandingkan dua informasi itu ekspor dan impor, maka kita dapatkan tentang kinerja neraca perdagangan. Bahwa pada bulan Juni 2020 neraca perdagangan Provinsi Lampung mengalami surplus sebesar 88,36 juta US dollar. Dan apabila kita membandingkan dari grafik yang ada, dibandingkan dengan 2019 dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, surplus kita setiap bulannya pada bulan yang sama tahunnya selalu berada di atas tahun 2019. Mudah-mudahan kinerja
neraca perdagangan ini selalu menjadi lebih baik dan berdampak pada peningkatan kinerja perekonomian secara umum di Provinsi Lampung. Yang terakhir, apabila kita membandingkan dengan neraca perdagangan terhadap mitra kerja negara-negara luar ke Provinsi Lampung, untuk negara di ASEAN, lingkungan ASEAN, maka neraca perdagangan kita khusus untuk Thailand mengalami defisit. Sementara untuk Malaysia, Vietnam, dan ASEAN lainnya kita surplus. Sedangkan untuk Thailand di bulan Juni kita mengalami defisit sebesar 30, ekspor kita 1,78 juta US dollar, kita importnya 34,34 juta US dollar, sehingga defisit sebesar 32,56 juta US dollar. Untuk negara lainnya, di negara Amerika Serikat kita mengalami surplus. Australia mengalami defisit. Secara detail dapat dilihat oleh Bapak Ibu sekalian melalui tayangan pada portal kami di BPS di lampung.bps.go.id. Jadi ini informasi yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu secara detail bisa mendownload informasi ini pada website resmi kami. Dan apabila ada informasi-informasi yang kurang jelas atau untuk klarifikasi, Bapak Ibu bisa langsung menanggapi melalui website kami atau bisa datang ke BPS Provinsi Lampung, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan yang kami berlakukan di kantor kami. Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.